Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adan Fitra Ramadan dengan NIM 31223003. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk materi pemrograman transportasi dari KBM 3 pada mata kuliah Ilmu Manajemen. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama di sini ada definisi pemrograman transportasi. Pemrograman transportasi adalah pendekatan sistematis dalam pengelolaan transportasi menggunakan metode kuantitatif dan algoritma optimasi. Dalam konteks ilmu manajemen, pemrograman transportasi bertujuan untuk yang pertama, mengoptimalkan biaya transportasi dalam distribusi barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan efisiensi logistik dengan perencanaan rute terbaik. Yang ketiga, mengurangi waktu pengiriman dengan pemilihan modal transportasi yang optimal. Selanjutnya di sini ada konsep dasar pemrograman transportasi. Beberapa konsep utama dalam pemrograman transportasi meliputi model transportasi, pendekatan matematis untuk meminimalkan biaya distribusi dari berbagai sumber ketujuan, lalu optimasi rute, teknik untuk menentukan jalur terpendek atau tercepat, dan pemrograman linier, metode matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi. Selanjutnya, model transportasi dalam ilmu manajemen. Apa itu model transportasi dalam ilmu manajemen? Jadi model transportasi adalah model matematis yang digunakan untuk mengoptimalkan proses distribusi barang atau jasa dari beberapa sumber, misalnya pabrik atau gudang, ke beberapa tujuan, misalnya pasar atau pelanggan, dengan meminimalkan biaya atau memaksimalkan efisiensi. Dalam konteks ilmu manajemen, model ini membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait distribusi logistik, manajemen rantai pasok atau supply chain, pengaturan rute transportasi, dan optimalisasi biaya operasional. Lalu model transportasi digunakan untuk menentukan distribusi optimal dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan mempertimbangkan kapasitas dan permintaan model utama yang digunakan, yaitu metode Northwest Corner, pendekatan sederhana untuk alokasi awal dalam masalah transportasi. Berikutnya metode less cost, mengalokasikan sumber daya berdasarkan biaya transportasi rendah. Berikutnya metode Vogel's approximation atau yang biasa kita kenal yaitu VAM, yaitu metode optimasi yang lebih efisien dibandingkan metode sebelumnya. Selanjutnya di sini ada contoh kasus dalam pemrograman transportasi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki 3 gudang yang harus mendistribusikan barang ke 3 kota dengan biaya transportasi yang berbeda. Pemrograman transportasi digunakan untuk menentukan pengalokasian barang agar biaya total transportasi minimum. Selanjutnya di sini adapun contoh lainnya yaitu contoh model transportasi dengan kasus penentuan alokasi pengiriman yang sudah tertera pada gambar tersebut. Contoh tersebut menunjukkan perumusan model transportasi. Gandum dipanen di daerah Midwest dan disimpan dalam penyimpanan gandum di 3 kota berbeda yaitu Kansas City, Omaha, dan Des Moines. Ketiga penyimpanan gandum tersebut memasok 3 penggilingan gandum yang berlokasi di Chicago, St. Louis, dan Cincinnati. Dikirimkan ke penggilingan ke gerbong kereta api yang mana setiap gerbong mampu menampung 1 ton gandum per bulan. Setiap penyimpanan gandum mampu memasok gandum dengan jumlahkan berikut yaitu gerbong kereta api ke penggilingan. Jadi permasalahannya berapa ton nih gandum yang harus dikirim dari setiap penyimpanan gandum ke
penggilingan ke setiap bulannya untuk meminimalkan total biaya transportasi. Kita akan menemukan akar masalah dari solusinya dengan cara metode Northwest Corner. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat tabel transportasi. Dan yang kedua, dimulai dari sel pada sudut kiri atas yang diisi dengan angka sebanyak-banyaknya, yang disesuaikan dengan supply dan permintaan. Pilih yang paling kecil. Dan yang ketiga, lakukan langkah yang sama untuk mengisi sel-sel yang lain sampai seluruh supply dan permintaan terpenuhi. Dan ya, untuk kurang lebih tabelnya sendiri yaitu seperti ini, tabel dari metode transportasi. Jadi yang satu ini adalah Kansas, yang kedua adalah Omaha, dan yang ketiga adalah Des Moines. Yang A yaitu Chicago, yang B Santa Louis, dan yang C Cincinnati. Jadi di sini kita sudah membuat tabelnya. Kemudian kita akan masuk ke tahap yang kedua yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dimulai dari sel pada sudut kiri atas yang diisi dengan angka sebanyak-banyaknya yang disesuaikan dengan supply dan permintaan. Pilih yang paling terkecil. Untuk metode Northwest Corner, hal pertama yang kita lakukan adalah kita lihat yang paling ujung kiri atas, paling atas, yang terletak pada Kansas dan Chicago, yaitu 1 dan A. Kita lihat supply dan permintaan diisi yang paling banyak, yang paling mentok. Tidak boleh paling lebih. Dengan kata lain yang paling maksimal antara supply dan permintaan. Jadi misalnya di sini 150 dan 200. Jadi di sini kita akan mengisi 150. Jangan diisi 200 karena yang diminta adalah supply-nya 150. Maka kita tulis di tabel tersebut yaitu 150. Karena supply Kansas sudah terpenuhi, maka yang di sebelahnya pun di cross. Dengan kata lain tidak boleh diisi lagi. Jadi tidak ada yang mengirimkan Kansas ke Santa Louis atau Kansas ke Cincinnati. Karena supply-nya sudah terpenuhi, maka turun ke bawah permintaannya. Karena permintaan dari Santa Louis itu kan 200 dan itu sudah dipakai oleh dari Chicago 150. Jadi tinggal 50. Kita tulis angka 50 di bawah 150. Berarti permintaan di Chicago itu sudah terpenuhi. Lalu maka di sini di cross supaya untuk menandakan tidak ada pengiriman lagi dari Des Moines ke Chicago. Dan yang A ini sudah terpenuhi. Lalu selanjutnya kita ke Santa Louis, 2B Omaha, Santa Louis. Kita lihat terlebih dahulu. Untuk sebelumnya sudah tersuplai 50, 175 dan permintaannya 100. Berarti mentoknya kita tulis di sini yaitu 100 dari permintaan Santa Louis. Berarti di Santa Louis permintaannya sudah terpenuhi. Lalu kita cross di bawahnya, di bawah angka 100 tersebut. Supply di Omaha kan 175 dan sudah dipakai 50 dan 100. Jadi sisanya yaitu 25. Dari Omaha ke Cincinnati sudah 25. Maka sudah terpenuhi semua supply-nya yaitu 175, 50, 100 dan 25. 175. Dengan kata lain sudah terpenuhi. Selanjutnya tinggal permintaan dari Cincinnati yaitu 300 dan supply-nya 275. Jadi kita isi saja yaitu 275. Des Moines 275 dan Cincinnati 300. Dengan kata lain permintaannya pas karena 275 ditambah 25 sama dengan 300. Selanjutnya adalah peran teknologi dalam pemrograman transportasi.
Sistem Informasi Geografis GIS untuk pemetaan dan analisis rute. Machine Learning untuk memprediksi permintaan transportasi. Optimasi berbasis AI untuk perencanaan logistik otomatis. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari pemrograman transportasi dalam ilmu manajemen. Pemrograman transportasi dalam ilmu manajemen berperan penting dalam meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan perkembangan teknologi, metode pemrograman transportasi semakin canggih dan dapat diimplementasikan dalam berbagai industri. Baik, terima kasih untuk presentasi pada materi kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya Adin Fitra Ramadan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.